Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kelanjutan video kemarin ya teman-teman. Ini part 2 nya kemarin kan masih menyelesaikan pengkabelan di kabel mesin cuci merek SAP 1 tabung. Jadi saya lanjut untuk mengkonekkan ke timer pencuci sama timer pengering dengan kode warnanya. Setelah kemarin saya kasih tahu untuk warna merah dan kuning, ini timernya ya, keluaran isi 2. Timer pengering, kalau yang timer pencuci itu keluar kabel isi 3 ya. Ini kabelan saklar. Jadi kaki yang nomor merah sama hitam itu positif, kabel yang kuning itu untuk ngambil lampu ya, groundnya lampu lah. Jadi bakal kita konek ke listrik ya, yang sebelah warna kabel kuning. Kalau coklat merahnya kita ambil positifnya untuk pemutus arus. Ini timer isi 2 untuk mengkonekkan putaran pengering di tabung ya. Jadi kita nanti tinggal nyambungin lah. Ini kabelan yang dari bawah kapasitor merah sama kuning, lalu abu-abu hasil langsung untuk ini timer untuk buka motor drain. Jadi ya udah, merah dan kuning kita konekkan aja ke kaki kapasitor ya, yang warna merah dan kuning juga. Yang coklatnya kita sambung langsung untuk listriknya. Jadi nanti yang berpindah dari kabel biru itu masuk ke kabel coklat, mengarah ke timer, lalu keluar merah sama kuning mengarah ke kaki kapasitor untuk putaran kanan dan kiri. Itu dia kabelnya. Yang kuning masuk ke kuning juga kapasitor. Kenapa 3 di situ ya? Karena satu larinya ke bawah ke motor, yang satu larinya ke kapasitor, yang satu lagi larinya ke kaki kapasitor. Ini kita lagi cek untuk tahap pertama, mengkonekkan timer pencuci sudah bisa putar kanan dan putar kiri, sudah bisa dibilang berhasil. Tinggal cara membuka motor drain di bawah ya teman-teman. Jadi ini udah posisi baik lah untuk pencucinya ya. Untuk kanan dan kirinya sudah berfungsi karena sudah kita konekkan ke timer pencuci ya. Nah, kalau bisa bertahap lah, untuk kita sih yang pemula ini bertahap dulu. Kita mulai dari pencucinya dulu, berhasil enggak dia untuk putar kanan dan putar kirinya. Ini yang coklat ini saya bilang listrik langsung itu masuk ke timer ya. Jadi yang untuk warna coklat itu listrik langsung, pemindah putar kanan dan putar kiri. Tuh, yang kuning ini kan ada 3, satu ke bawah, yang satu ke bawah itu ke motorannya, yang satu ke timer, yang satu lagi ke kaki kapasitor. Begitu juga yang warna merah ya, satu kakinya ke bawah motoran dinamo itu, yang satu ke kaki kapasitor, yang satu ke kaki timer ya. Jadi disitulah pemutus kanan kirinya. Untuk ini buangan ya, untuk buangan air. Yang kuning kita ambil listrik ya, langsung untuk ambil negatifnya, sambung langsung. Begitu juga dengan warna putih ya. Putih itu kan untuk motor drain ya. Jadi yang warna putih kita gabung langsung melalui listrik ya. Sama abu-abu itu ya, abu-abu yang lari ke motor juga kita gabung langsung. Yang lari ke motor pencuci. Lalu yang coklat kita ambil listrik dari colokan ya. Tuh, untuk pengkabelan warna biru ya listriknya. Untuk dia kabel listriknya lari ke kabel biru ini, masuk ke kaki saklar dan kaki timer ya, timer pencuci. Jadi digabung juga jadi satu, dikopel lah. Jadi kan satu, lalu yang satu naik ke timer ke saklar bukaan
klep. Nah, itu baru yang merah masuk ke warna kabel kaki ungu ke motor drain. Disitulah berfungsinya untuk pemutus dan penghubung motor drain agar bisa berfungsi buka tutup. Jadi kan cuma 2 kabel itu aja untuk motor drain. Yang kabel putih dijadikan satu sama kakian motor dinamo bawah dan listrik. Tuh kenapa kabelnya ada 4, yang satu listrik langsung, yang satu abu-abu larinya ke motor bawah untuk pencuci, yang warna putih untuk motor drain, terus yang coklat tuh menuju ke saklar ya. Jadi ada 4 kabel di situ tuh. 4 kabel ini larinya udah ke kuning ya, itu ya. Satu lagi untuk ngambil negatifnya lampu lah, biar supaya lampu bisa hidup kalau di on kan. Jadi itu untuk pemutus dan penghubung buat motor drain. Mudah-mudahan kalau teman-teman memperhatikan secara pelan-pelan bertahap bisa tahulah cara penyambungan di motor drain, di motor pencuci, begitu juga nanti bakalan disepin ya. Ini untuk tipe sub, warna kabel di tipe sub. Tapi kalau teman-teman sudah mengetahui fungsi pengkabelannya mau di motor manapun atau di mesin cuci apapun, kalau sudah tahu lah pengkabelannya, bisalah teman-teman konek-konek sendiri ya tanpa mengetahui warna kabel, karena kan di setiap mesin cuci beda-beda ya. Ini untuk timer ya. Timer pengering. Ini timer pengering ada 2 kabel. Jadi kita ambil yang dari itu untuk ngambil arusnya, kalau nggak salah itu di warna apa itu kabelnya itu. Ini saya sambung warna biru sama oranye ya. Yang biru saya gabungkan ke kaki positif motoran yang arah ke bawah yang warna biru untuk listrikannya. Untuk menuju ke timer, yang kaki birunya, kabel birunya dijadikan satu ya, sama gabungan kaki kabelan arah timer ke pencuci ya itu. Jadi itulah ada 4 kabel itu, gabungnya jadi satu 4 kabel. Kenapa 4 kabel? Karena satu lari ke coklat warna timer ini ya, itu warna coklat, lari ke situ satu, lalu ke listrik masuk satu, lalu ke arah saklar pembuka arus untuk buka motor drain, lalu satu lagi itu di warna apa tuh ya. Nah ini yang oranye ya, yang oranye langsung ke warna kuning untuk putaran timernya ya. Di timer pengering kita gabungkan aja ke kabelan warna kuning juga di posisi timer pengering pencuci. Jadi secara bertahap kita pelajarin ngambil api dari mana, terus kita arahkan kemana. Mudah-mudahan bisalah berfungsi mesin cuci itu secara manual ya. Ini untuk pencucinya saya tes udah siap, udah bisa putar kanan putar kiri. Nanti setelah ini mau saya tes untuk buangan airnya, lalu kita tes untuk timer pengeringnya. Ini lagi berserak lah ini. Saya harus siapkan karena ini untuk menyuci di hari esok. Ini yang lama saya ambil timer mesin cuci yang lama ya, saya gunakan ke mesin cuci yang baru lah, yang baru saya ambil kemarin. Jadi saya pindahkan aja karena timernya masih bisa berfungsi. Ini barang-barangnya ya, cuman timer pengering, timer pencuci sama saklar untuk buangan air. Sudah baik, sudah bisa dinyatakan sempurna untuk kontrolan pencucinya. Inilah gudang saya ya.
gudang untuk sound system sama dekoran lah, kalau penyimpanan barang. Jadi saya juga kerja di sini juga. Kalau bila ada kerjaan masuk yang berada di daerah dekat rumah saya terima di sini, saya kerjakan. Tapi kalau hari-harinya menerima kerjaan itu di bengkel yang tiap harinya saya datang sana, ya saya ngerjakan pekerjaannya di bengkel. Jadi kalau ada 2 tempat sih ya kalau kerjaannya. Di sini nerima, ya saya kerjakan di rumah lah. Terkadang saya juga bawai ke bengkel, kalau pas lagi di bengkel ada kerja juga, saya sambil lah, saya bawa barangnya lalu saya kerjakan di bengkel. Sudah siap, saya bawa balik lagi ke sini. Ini video kelanjutan dari video semalam untuk cara mengkonekkan pengkabelan mesin cuci SAP 1 tabung yang tipe seperti ini ya teman-teman. Mudah-mudahan warna kabelnya bisa sama ya kalau dapat tipe mesin cuci seperti ini. Ini pengering ya. Setelah kita buka saklarnya, klep terbuka, terus kita putar timer pengeringnya, sudah juga berfungsi ya. Tabung pengeringnya juga sudah mutar, dindingnya juga sudah mutar, berarti untuk proses pengerjaan hari ini lanjut pengkabelan dan pengkonekan dari saklar manual ya, bisa berfungsi dengan baik semuanya. Di hari Sabtu sore kita berbuka puasa dulu, ngebuat istri buat sup buah beserta teman-temannya. Ini di Sabtu sore sudah azan, jadi kita tinggal berbuka puasa dulu teman-teman. Jadi teman-teman juga mudah-mudahan puasanya juga lancar ya, tidak ada kendala lah. Pakai tahu isi sama tempe mendoan sama roti dan yang lainnya lah, adanya ya gini ya teman-teman. Buat hidangan pembuka hari Sabtu ini ya kita seperti ini aja bersama anak-anak, sama istri di rumah sama anak-anak. Ini di hari Minggu teman-teman. Kemarin kan saya ada pesanan kipas angin yang 1 unit terambil. Ini 1 unit lagi teman sekolah saya SMK yang ngambil. Jadi dia yang mau ambil kipasnya sudah saya perbaiki kemarin, kakinya sudah saya pasangin untuk 3 in 1. Dia tadi ke rumah di hari Minggu pagi karena masih dalam keadaan nggak begitu panas katanya, jadi janjinya pagi ya. Udah pulang itu mau dibawa ke Tuntungan. Ini masuk pula di hari Minggu ini, hari Minggu pagi mengerjakan kipas angin lah 2 unit saya. Tapi karena sudah bongkarin berhubung serlak nggak saya bawa ke bengkel, saya pulang lah. Saya ke bengkel dulu bawa serlak sama minyak ya. Tapi sebelum saya bawa serlak, saya pangkas dulu untuk merapikan penampilan saya lah. Jadi tadi sebelum ke bengkel saya pangkas biar supaya rapi ya. Hari raya sudah mau mendekati hari raya, tandanya hari raya tiba itu kaum laki-laki berpangkas lah untuk merapikan rambut biar tambah ganteng lah. Ini saya berada di bengkel saya ya. Itu motor saya nih sudah pangkas, sudah rapi. Saya mau sholat zuhur dulu, ba'da zuhur habis itu kita ngelanjut pekerjaan kipas angin yang mau saya kerjakan yang tadi pagi baru masuk 2 unit ya. Ini kasus kipas anginnya sepulannya putus, lalu kita ganti bearing juga, modi bearing merek Cosmos. Kalau yang ini merek-merek murah-murahan itu karena over pemakaian macet ya. Jadi saya serlak aja dan saya gosok kertas pasir halus lah di bagian as agar tidak terjadi kemacetan lagi. Mudah-mudahan kipas angin ini jangan pemakaian over ya. Ini sudah kita tes hidup, udah kita serlak balik, kita gosok kotoran as bagian depan dan bagian belakang, lalu kita minyakin
dengan minyak andalan yang saya punya lah. Setelah yang kecil siap, saya ngelanjut sama pekerjaan kipas angin Cosmos ya. Jadi di hari Minggu ini kita harus menyiapkan 2 unit kipas angin. Yang punya ini satu orang ya kipas anginnya. Jadi nanti kalau bisa ba'da asar ini udah terambil, karena nanti kita maghrib mau buka bersama di tempat keluarga istri ya, sekalian arisan kumpul keluarga. Gitu juga dengan ada topik pembicaraan untuk keberangkatan di lebaran ketiga lah, family gathering di keluarga istri saya ya tiap tahunnya. Ini bearing yang saya beli mau saya pasang biasa pakai 688 aja. Ini mau saya pasangkan ke bagian bushing ya. Kita angkat bushingnya dulu, lalu kita gantikan dengan bearing lah. Ini kalau diganti dengan bearing sih memang ada sedikit suara gesekan putaran bearing ya. Itu sesuatu hal yang wajar dan normal lah, karena di dalam itu kan ada seperti mimis ya, bola besi yang memutarkan bagian as. Alhamdulillah sudah oke. Instalasi sepulannya juga udah baik, bushingnya juga sudah saya pasang ke lahar. Jadi sudah dalam keadaan baik semua, ini sudah dalam keadaan hidup untuk 2 unit kipas angin ini. Mudah-mudahan kipas angin ini bisa bertahan ya setelah kita ganti bushing ke bearing. Ini sebelum asar kita sudah siapkan, jadi janjinya habis asar mau diambil lah ini 2 unit kipas angin ini. Sudah saya janjikan dan saya juga sudah menepatinya, kalau hari ini harus siap bisa dipakai lagi. Sudah dalam keadaan baik ya teman-teman. Mudah-mudahan puasa kita juga dalam keadaan baik, kita lalui dengan semangat dan tetap bisa menjadikan kegiatan pembelajaran di bulan puasa ini menjadikan kita tetap istiqomah untuk bulan-bulan ke depannya. Ini mau acara sudah di tempat, di acara buka bersama di tempat family keluarga istri ya. Ini sudah mulai berbuka puasa lah, setelah mendekati ba'da maghrib kita sudah siap-siap lah. Tadinya sebelum maghrib kita di sini mesti ngobrol-ngobrol cantik lah ini, tapi karena sudah berhubung memasuki azan maghrib kita sudah bersiap-siap untuk menyantap hidangan atau membatalkan puasa di hari Minggu ya. Karena sekalian kumpul keluarga bareng, sekalian keluarga istri ini lagi kami ngadakan tiap bulannya itu arisan keluarga juga, bersilaturahmi antara satu ke famili yang lain ya. Ini nggak jauh lah dari rumah saya, sekitaran beberapa gang aja. Disinilah ada pembicaraan khusus untuk family gathering, apa-apa aja yang dibutuhkan, apa-apa aja yang diperlukan, dan persiapan-persiapan yang harus dibawa untuk menjalani kegiatan di sana nanti ya. Kita akan berangkat di hari raya ketiga insya Allah. Mudah-mudahan bisa terlaksana lah acara di hari raya ketiga itu, bisa juga waktunya semua, tidak terjadi kendala kami pada keluarga juga dalam keadaan baik ya, agar mempererat tali silaturahmi sesama famili-famili yang lain ya. Ini udah beberapa kali lah kami ngadakan family gathering ini ya, untuk sesi ini mungkin udah ke-5 atau ke-6 kalau nggak salah ya, saya lupa nih. Mudah-mudahan ya kegiatan-kegiatan kita untuk keluarga kita, untuk bersilaturahmi, untuk mempererat jalinan persaudaraan itu makin dikuatkan, tidak ada kerenggangan antara satu dan lain ya teman-teman, karena itu semua juga bakalan kita dinilai ibadah lah. Mudah-mudahan setiap langkah kebaikan-kebaikan untuk menjadikan persaudaraan lebih erat, bersilaturahmi, saling mengikat, mudah-mudahan itu dihitung pahala juga untuk kita semua. Dan puasa hari ini bisa kita katakan sukses karena kita sudah melaksanakan puasa, begitu juga sudah melaksanakan hari-hari dengan baik, beribadah dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi orang yang lebih baik lagi ya teman-teman.
Mungkin video ini cuman sampai di sini aja. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Kang Kobel.